Salam saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema jangan simpan rasa sakit. Nah saudara, setiap manusia pasti kita pernah mengalami yang namanya rasa sakit hati. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita disakiti, bahkan mungkin kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Nah, biasanya respon alami yang dilakukan oleh manusia itu adalah dia marah, bahkan dia ingin mau membalas dendam kepada orang yang menyakitinya itu. Tetapi banyak juga orang justru dia menyimpan rasa sakit hati itu, sehingga ketika dia menyimpan rasa sakit hati itu, mulailah tumbuh yang namanya dendam, iri hati, dan kebencian. Namun Injil mengajarkan hal yang berbeda. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Dia berkata di dalam Lukas 23 ayat 34, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah contoh bagaimana kasih Yesus kepada manusia. Nah, poin yang pertama adalah rasa sakit itu dapat merusak hati kita. Di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ke 32 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah engkau seorang terhadap yang lain penuh kasih dan mengampuni." Nah saudara, ketika kita menyimpan rasa sakit hati itu, pasti muncul yang namanya kebencian, pertikaian, dan itu dapat membuat sakit dalam hati kita atau dapat merusak hati kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hubungan kita kepada orang-orang menjadi rusak, bahkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak karena kita menyimpan rasa sakit hati. Nah saudara, bayangkan kantong ini adalah hati kita. Ketika kita menyimpan kegeraman, anggapnya saudara, barang ini adalah rasa sakit hati yang kita simpan. Kita mempunyai yang namanya kebencian kepada orang-orang, kita mempunyai rasa sakit, bahkan kita kecewa kepada orang-orang. Kita memasukkannya dan kita menyimpannya. Padahal tadi hati kita ini dia tidak terisi apapun. Hati kita ini akan kita bawa kemana-mana, karena dia diisi oleh banyak sekali yang namanya rasa sakit. Pasti hati ini atau kantong ini akan menjadi berat. Nah saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menyimpan banyak rasa sakit hati, hati kita akan menjadi rusak dan hidup kita akan menjadi berat. Nah, poin yang kedua yang pada hari ini yang saya sampaikan adalah mengampuni adalah perintah. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah 7 kali?" Tetapi Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali." Nah, artinya di sini adalah mengampuni adalah sesuatu hal perintah daripada Tuhan Yesus. Artinya mengampuni adalah hal yang tidak terbatas. Jadi mengampuni itu tidak selalu datang dari perasaan, melainkan dari keputusan hati kita. Kadang kita memang berat untuk mengampuni seseorang, tetapi ingatlah bahwa mengampuni itu adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, sebagai ilustrasinya adalah kita tahu seorang anak kecil. Seorang anak kecil mereka sering bermain bersama, bahkan mereka sering ribut atau sering berantem. Tetapi hati anak kecil itu ketika mereka mungkin bertengkar, mereka memperebutkan mainan mereka, tetapi di saat mereka bertengkar, tidak lama kemudian pasti mereka akan kembali berbaikan. Nah saudara, ini mengajarkan bahwa mengampuni adalah langkah nyata pertama untuk kita membebaskan hati kita yang namanya dari sakit hati. Nah saudara, walaupun mungkin prosesnya panjang, walaupun prosesnya tidak mudah, dan kau berkata, "Tuhan, ini mungkin terlalu sakit bagi kehidupanku, dia sangat mengecewakan diriku, bahkan aku sampai terjatuh. Karena apa? Karena dia terlalu menyakiti hatiku." Tetapi ingat saudara, ketika engkau tidak mau mengampuni saudaramu, ketika engkau tidak mau mengampuni orang, maka percayalah, maka hatimu itu akan menjadi hati yang rusak. Dan poin yang ketiga adalah mengampuni seperti Yesus. Lukas 23 ayat yang 34 berkata, ya, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengajarkan bahwa mengampuni orang lain walaupun mereka menyakiti kita, walaupun mereka bersalah kepada kita. Nah saudara, kita tahu bagaimana Yesus
Ya, dia disalibkan, dia disalahkan walaupun dia tidak bersalah. Dan Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mau mengampuni. Karena itu saudara, saya mau mengajak kita semua, mari buka hati kita, bersihkan hati kita supaya hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Ini mengajarkan bahwa mengampuni bukan berarti kita membebaskan orang dari hutang dosa mereka kepada kita, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita mau mengampuni orang, maka Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kita.